Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1101-1105. Bab 1101 Kerjasama Multi-Pihak Bagian 2 dari 2, Feng Yu menggelengkan kepalanya. Apakah Zhang Chao yang berpikir bahwa Sohu akan menjadi satu-satunya pihak yang mendapat manfaat dari kerjasama ini? Manajer Zhang, kalian semua juga harus bekerja sama dengan Sina untuk menyediakan tautan satu sama lain. Kalian semua juga menerbitkan berita. Tapi Sina lebih baik dalam melaporkan berita daripada kalian semua. Zhang Chao yang harus mengakui bahwa Sina lebih baik daripada Sohu dalam hal berita online. Sina masih memiliki perusahaan di luar negeri. Jika Sohu dapat mengakuisisi perusahaan luar negeri itu, berita kami akan menjadi yang tercepat. Sina dapat membagikan laporan berita mereka kepada Anda semua. Tetapi Anda semua harus membayar mereka untuk artikel tersebut. Saya tahu Anda semua dan netis juga menerbitkan berita online, bukan? Berbuat salah. Saya perlu mempertimbangkan ini. Jika kita menggunakan artikel berita perusahaan lain, berarti Sohu tidak sebaik Sina. Terserah kamu. Sina akan mendirikan kantor cabang di setiap provinsi. Ini akan mempekerjakan sekelompok reporter online untuk mengumpulkan berita di seluruh China. Pengguna akan diperlihatkan berita lokal teratas dari alamat IP login mereka. Artikel berita akan dipersempit ke masing-masing kota di masa mendatang. Dan Sina akan menjadi media berita online top China. Feng Yu telah mendiskusikannya dengan Wang Zixi. Sina akan fokus pada berita online. Dengan cara ini, penayangan mereka akan meningkat. Dan dapat mengenakan biaya lebih untuk iklan mereka. Sina juga dapat bekerja dengan media lokal untuk bertukar artikel berita dan menduduki kursi teratas media berita online China. Bagaimanapun, mereka saat ini adalah media berita online teratas di Tiongkok. Setelah itu, mereka bisa fokus mengembangkan Weibo. Dan mereka sudah mengundang beberapa selebritas dan bintang ke platform ini. Selebriti juga termasuk olahragawan dan wanita, pengusaha, Sejak Weibo dimulai, Weibo menagih pengguna untuk menggunakan nama dan foto asli mereka. Ini untuk mencegah peniruan identitas. Untuk tujuan ini, Sina juga bekerja sama dengan keamanan publik untuk memverifikasi identitas pengguna dengan biaya tertentu. Weibo tidak akan membebankan biaya kepada penggunanya untuk fungsi dasar, tetapi fitur tambahan hanya tersedia untuk pengguna VIP. Sejak selebriti tersebut memulai Weibo mereka, banyak orang juga mendaftarkan akun Weibo untuk mengikuti selebriti favorit mereka. Selebriti yang dipekerjakan oleh Sina harus memposting beberapa pembaruan setidaknya sekali sehari. Feng Yu juga mendaftarkan akun Weibo miliknya sendiri dengan nama aslinya. Tapi Feng Yu menggunakan gambar naga sebagai potretnya. Hal ini untuk melambangkan dia adalah keturunan Tionghoa. Feng Yu ingin menggunakan logo angin dan hujan sebagai foto pajangannya tetapi berubah pikiran. Sejak Feng Yu memulai akun Weibo-nya, para eksekutif tertinggi lainnya di Wind and Rain Holdings, Taihua Holdings, juga mendaftarkan akun untuk mengikuti Feng Yu. Itu berarti mereka akan diberi tahu tentang pembaruan Feng Yu begitu dia memposting sesuatu. Tetapi saat ini, tidak ada daftar hitam, dan itu membuat Feng Yu sangat frustasi. Ada terlalu banyak orang yang mengikutinya, dan hampir semua orang di perusahaannya mengikutinya. Feng Yu berharap dia bisa menghentikan orang-orang tertentu untuk mengikutinya. Jadi, Feng Yu memberi tahu Wang Zixi untuk meningkatkan fitur Weibo-nya. Dia dapat melibatkan Qiandu untuk menambahkan fitur filter di Weibo dan membatasi orang yang mengikuti Feng Yu. Feng Yu tidak ingin ada yang mengikutinya, dan fitur daftar hitam adalah suatu keharusan. Selain itu, pengguna Weibo tidak perlu memposting pesan panjang di Weibo. Pengguna harus dapat memposting bahkan satu kata. Sudah kubilang mengundang selebritas itu ke Weibo bukan untuk menarik penggemar. Anda juga dapat beriklan di halaman Weibo selebritas dan berbagi biaya iklan dengan selebritas. Juga, apakah Anda tidak memperhatikan Wind and Rain Electronics, Wind and Rain Home Appliances, telah mendaftarkan akun Weibo mereka? Saya telah memberitahu Anda bahwa perusahaan dapat menggunakan Weibo untuk periklanan dan hubungan masyarakat mereka. Ini dapat dianggap sebagai situs web lain untuk perusahaan. Sudahkah Anda mengunjungi akun Weibo saya? Ini dianggap sebagai akun Weibo eksekutif puncak perusahaan. Dan bagus untuk merek pribadi dan mempromosikan perusahaan mereka. Secara bersamaan, eksekutif dapat menggunakan pengaruhnya untuk membuat pengikut mereka melakukan tindakan amal.
Tetapi semua akun eksekutif, akun perusahaan, atau akun merek ini harus terdaftar dengan nama aslinya, dan pengguna harus membayarnya. Terutama rekening perusahaan. Perusahaan akan menggunakan platform ini untuk mengiklankan produk mereka, dan kami harus menagihnya. Tanpa kami, platform ini tidak akan ada. Dan kami telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun platform ini. Wang Zixi tercengang dengan apa yang dikatakan manajer Feng. Bagaimana manajer Feng memikirkan begitu banyak cara untuk mendapatkan uang? Apa yang dilakukan orang-orang di perusahaan itu? Mengapa mereka tidak menemukan ide-ide ini? Tidak heran manajer Feng bisa menjadi miliarder top Asia. Feng Yu menyuruh Wang Zixi untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Karena Feng Yu telah membantu Sina memikirkan cara menghasilkan uang, bekerja sama dengan perusahaan lain akan menguntungkan semua orang. Mengapa Wang Zixi harus menolak kerja sama ini? Lagi pula, Sina juga ingin mempromosikan blognya. Zhang Chao yang setuju dengan enggan setelah dia tahu Wang Zixi telah setuju. Baiklah. Saya akan berpartisipasi dalam kerja sama ini. Bagus. Blogger Sina akan membantu Anda semua mempromosikan produk Anda. Dan Anda harus membayar mereka. Misalkan Sina, Sohu, Netis, Tencent, Qiandu dapat bekerja sama. Kalian semua akan menjadi sangat kuat. Dan kalian semua harus mengarahkan pandangan kalian keluar dari Tiongkok. Keluar dari Cina. Apa maksudmu? Saya tahu Anda semua ingin menjadi situs web Cina terbesar. Tapi kalian semua hanya berpikir untuk menjadi yang terbesar di China. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk keluar dari Tiongkok suatu hari nanti? Feng Yu bertanya. Apakah Anda mengacu pada Sina? Memperoleh situs web di luar negeri? Kamu bisa melakukan itu. Atau mendirikan cabang di luar negeri. Pikirkan tentang ini. Situs luar negeri Sina menyediakan berita China sekarang. Mengapa Anda semua tidak bisa juga memperluas situs web Anda ke luar negeri? Meskipun keuntungan dari forum lebih rendah, Anda semua sudah mulai membayar perunduhan untuk banyak film dan serial TV. Banyak dari film dan serial TV ini ada di luar negeri, bukan? Pernahkah Anda berpikir bahwa orang asing mungkin menyukai film dan drama China? Mungkin ada kendala bahasa. Apakah ini bisa berhasil? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Tapi izinkan saya mengingatkan Anda. Anda harus memantau video Sohu ini dan memastikan tidak ada video ilegal yang diunggah. Jika situs web diperintahkan untuk ditutup, jangan salahkan saya karena membuat Anda membayar konsekuensinya. Berengsek. Sohu tidak boleh menjadi situs web dewasa lainnya. Feng Yu masih punya rencana penting untuk Sohu di masa depan. Bab 1102 KTT Internet China. Feng Yu terus mengobrol dengan Zhang Chao yang sebentar. Zhang Chao yang memberitahunya bahwa KTT Internet pertama China akan diadakan di Beijing 3 hari kemudian. Ini adalah acara yang dihadiri Xiao Ma, Li Yanhong, Ding Lei, Qiu Bojun, Lei Dajun, Di kehidupan lampau Feng Yu. Siapa penyelenggaranya? Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. Mereka telah mengirimkan undangan ke perusahaan seperti kami. Dan kami harus hadir. Apakah Anda memerlukan kartu undangan untuk hadir? Wajah Feng Yu berubah. Berengsek. Semua pemegang saham kecil ini diundang. Dan mereka tidak mengundang saya. Saya adalah pemegang saham utama dari perusahaan-perusahaan ini. Apakah penyelenggaranya buta? Feng Yu selalu di luar negeri. Posisi satu-satunya di China adalah ketua Taihua Holdings. Taihua Holdings tidak dianggap sebagai perusahaan internet. Banyak perusahaan internet diundang. Dan beberapa provinsi juga mengirimkan pemimpinnya untuk hadir. Saya tidak tertarik. Feng Yu dengan keras kepala menjawab. Feng Yu sangat ingin hadir. Karena dia ingin melihat apakah dia melewatkan perusahaan apapun. Misalkan Feng Yu berhasil berinvestasi di beberapa perusahaan yang akan sukses di masa depan. Dalam hal ini, dia bisa menjadi pemimpin internet China dan global. Di masa depan, internet akan memasuki kehidupan semua orang. Dan Feng Yu mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Semua orang yang tinggal di kota tidak bisa hidup tanpa internet. TV internet, ponsel, belanja, reservasi, taksi, pendaftaran, janji temu, semuanya akan online. Feng Yu menginginkan bagian terbesar dari kue besar ini. Semua orang hanya bisa mendapatkan sisa makanan Feng Yu. Zhang Chao yang terkejut melihat Feng Yu pergi dengan marah. Mereka sedang mengobrol. Dan Feng Yu tiba-tiba menjadi marah. Manajer Feng belum menerima undangan. Sohu dapat mengirimkan 5 orang untuk menghadiri acara ini.
dan CFO dan CTO mereka harus menghadiri acara ini. Tetapi Zhang Chaoyang tidak memberitahu Feng Yu bahwa dia dapat memesankan tempat untuknya. Perusahaan lain juga bisa melakukan hal yang sama. Feng Yu kembali ke rumah dan menunggu salah satu perusahaannya meneleponnya, memberitahunya bahwa undangannya ada bersama mereka. Tapi Feng Yu menunggu sampai keesokan harinya, dan tidak ada yang menelepon untuk memberitahunya tentang hal ini. Berengsek. Saya mungkin tidak memegang posisi apapun di perusahaan. Tetapi bukankah seharusnya Anda semua menunjukkan rasa hormat kepada saya? Feng Yu memanggil Fan Tianming. Dia dulunya adalah Chief Fan tapi sekarang dipromosikan menjadi Deputi Direktur. Direktur Fan. Saya Feng Yu. Apakah kamu sibuk? Feng Yu bertanya sambil tertawa. Manajer Feng. Anda tidak menelepon saya untuk sementara waktu. Ponsel Win and Rain dan ponsel Aiwa Anda laris manis. Fan Tianming menggerutu di dalam hatinya. Feng Yu telah menghentikan produksi pagernya selama lebih dari setahun dan membiarkan departemennya kehilangan sejumlah keuntungan. Tapi kantor posnya masih menghasilkan uang dari ponsel. Tapi pendapatan kantor pos jauh lebih rendah dari sebelumnya. Banyak toko ponsel bermunculan di mana-mana. Dan supermarket Taihua memiliki konter khusus untuk ponsel angin dan hujan, Aiwa. Feng Yu ingin mendirikan toko retail eksklusif untuk ponselnya. Tetapi dia tidak memiliki cukup model. Hahaha, ini semua karena bantuanmu. Kantor pos Anda juga mendapat komisi tinggi dari Philips dan kami. Feng Yu telah memperkenalkan Philips ke kantor pos untuk menjual produknya di sana. Philips harus memberikan kantor pos bagian dari keuntungan mereka. Semakin banyak ponsel yang dijual kantor pos, semakin banyak uang yang mereka dapatkan, yang akan menekan merek ponsel lain seperti Nokia dan Motorola. Ponsel Nokia dan Motorola tidak terjual sebaik ponsel Aiwa dan Win and Rain. Ericsson, Sony, dan merek lain jauh lebih buruk. Strategi yang digunakan oleh Feng Yu ini adalah bentuk lain dari proteksionisme lokal. Bagaimanapun, ponsel Philips bukanlah produk utama mereka. Produk terlaris mereka adalah alat cukur mereka. Dan kantor pos mulai menjual alat cukur karena mereka. Feng Yu tidak menyangka kantor pos melakukan ini. Selain itu, Direktur Fan dipromosikan karena bantuan Feng Yu. Jika Tuan Lu meminta orang lain untuk membantu Feng Yu, Direktur Fan tidak akan pernah mendapatkan promosinya. Kami saling membantu. Manajer Feng, apakah Anda akan merekomendasikan produk baru kepada saya? Fan Tianming tertawa. Tidak, aku menelepon untuk meminta bantuanmu. Manajer Feng, masalahmu adalah masalahku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu dan tidak akan mengecewakan Anda. Fan Tianming telah melihat Feng Yu makan dengan sekretaris Iron Fist Zhu. Merupakan suatu kehormatan bagi Feng Yu untuk mendekatinya untuk meminta bantuan. Jika dia menolak Feng Yu dapat dengan mudah mencari orang lain. Selanjutnya, Feng Yu telah mendekati Fan Tianming, yang berarti bantuan ini berada dalam otoritas Fan Tianming. Feng Yu telah mendekati Fan Tianming untuk meminta bantuan beberapa kali, mulai dari mendapatkan persetujuan izin akses web. Semua ini bukanlah tugas yang sulit dan semuanya sejalan dengan kebijakan pemerintah. Meskipun Feng Yu tahu Fan Tianming mengatakan ini dengan santai, itu masih menyenangkan di telinganya. Itu bukan masalah besar. Saya mendengar bahwa akan ada China Internet Summit segera. Ya, akulah yang mengatur ini. Telekomunikasi berada di bawah yurisdiksi saya. Feng Yu sangat gembira, karena dia telah menemukan orang yang tepat. Direktur Fan, perusahaan mana yang diundang? Anda telah mengirim undangan ke begitu banyak perusahaan tetapi tidak mengundang saya. Cukup banyak perusahaan. Hampir setiap provinsi akan mengirimkan perwakilan untuk menghadiri acara ini. Dan beberapa perusahaan internet besar juga diundang. Kami juga mengundang beberapa perusahaan kecil yang berpotensi untuk hadir. Namun hanya perwakilan dari perusahaan besar yang diperbolehkan berbicara di acara ini. Akan ada cadangan hari untuk diskusi gratis. Acara ini untuk meningkatkan perkembangan internet kita untuk mengejar ketertinggalan dari Korea Selatan dan AS. Feng Yu terdiam. Mengejar Korea Selatan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Korea Selatan memiliki infrastruktur internet terbaik di dunia. Kecepatan dan jangkauan internet mereka adalah yang terbaik di dunia. Ini juga karena Korea Selatan kecil, dan pemerintahnya telah memperlakukan internet sebagai salah satu industri intinya. Semoga sukses. Oh, bisakah kamu memberikan beberapa kartu undangan untuk acara ini? Fan Tianming tertawa. Saya pikir Anda menghadapi beberapa masalah besar. Berapa banyak kartu undangan yang Anda butuhkan? Apakah 10 cukup?
Ini semua adalah kartu undangan merah. Dan setiap kartu dapat mengizinkan 5 orang untuk masuk. Jika tidak cukup, saya akan membawa anak buah Anda saat Anda mencapai pintu masuk. Jika Anda menghadiri acara ini pasti akan sukses. Direktur Fan, 2 kartu undangan sudah cukup. Tolong jangan beritahu orang lain, karena saya hanya pergi ke sana untuk melihatnya. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam-malam ini? Ada Kuan Jude di dekat tempat kerja Anda. Bawa serta keluarga Anda karena ini dianggap sebagai pertemuan pribadi. Berengsek, Anda ingin menggunakan nama saya untuk mempromosikan acara ini. Apakah Anda membayar saya untuk mempromosikan acara ini? Bisakah Anda semua bahkan mampu mempekerjakan saya? Bab 1103 di mana orang-orang hebat. KTT dimulai. Dan Feng Yu memasuki tempat acara bersama Sun Liji. Feng Yu dan Sun Liji berpakaian. Dan mereka duduk di beberapa kursi kosong di sudut. Ada koridor di tengah. Dan lebih dari 100 reporter dan fotografer duduk di barisan di samping koridor. Ini adalah aula besar gedung angin dan hujan. Feng Yu telah menginstruksikan untuk membangun aula besar di dalam gedungnya. Aula ini adalah tempat teratas untuk KTT industri. Dialog, Del. Feng Yu telah membangun aula ini untuk digunakan sendiri. Tapi sekarang, dia masih bisa menghasilkan uang. Pada saat yang sama, dia juga frustrasi. Jika dia mengetahui acara ini diadakan di gedung angin dan hujan, dia tidak membutuhkan kartu undangan. Dia bisa saja meminta manajer tempat atau penjaga keamanan untuk mengizinkannya masuk. Feng Yu melihat sekeliling dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Tapi mayoritas orang di sana adalah orang asing. Di mana Ma Yun? Berdasarkan ingatan Feng Yu dari kehidupan sebelumnya, Ma Yun seharusnya memulai bisnisnya. Apakah SoftBank sudah berinvestasi di perusahaan Ma Yun? Seharusnya. Tidak. Konsultasi Taihua diiklankan secara agresif di seluruh China dan merupakan pilihan pertama bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Haruskah aku pergi dan mendekati Ma Yun? Saya mungkin menghasilkan uang lebih sedikit, tetapi lebih baik daripada membiarkan SoftBank mendapatkan keuntungan. Juga, di manakah orang-orang hebat dari industri internet? Kenapa mereka tidak ada? Mungkinkah mereka masih belum mendirikan perusahaannya? Fan Tianming naik ke atas panggung dan mengetuk mikrofon dengan ringan. Pemimpin dan tamu, atas nama Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, saya menyambut Anda semua di KTT Internet pertama di China. Kerumunan bertepuk tangan. Setelah itu, Fan Tianming berpidato panjang sampai Feng Yu hampir tertidur. Itu adalah pidato-pidato yang membosankan dari para pemimpin pemerintahan. Memuji pemerintah, Del. Pidato akhirnya berakhir. Mengapa Liu Tua naik ke atas panggung? Liu Chuanzi adalah perwakilan pertama yang berbicara di atas panggung. Tidak ada perusahaan lain di China yang dapat menantang status Lenovo Group. Pemimpin, tamu, dan teman-teman dari media. Saya merasa terhormat diundang untuk memberikan pidato di KTT ini, 3 tahun lalu. Internet kita dianggap narrowband ke negara lain. Narrowband adalah kebalikan dari broadband yang sedang kita bicarakan sekarang. Artinya kecepatan internet kita jauh tertinggal dari negara maju lainnya. Kecepatan internet mereka lebih dari 256 kbs, dan kami hanya bisa mencapai 64 kbs. Ini seperti ketika orang lain mengendarai sepeda motor. Kita tetap mengendarai sepeda kita. Inilah bedanya. Sekarang kita sudah mulai mengendarai sepeda motor, tetapi negara lain sudah mulai mengendarai mobil. Meski jaraknya masih lebar, kami bisa mengejar. Broadband adalah revolusi internet. Sekarang pasar internet sangat populer dan sedang tren. Banyak perusahaan menambahkan kata internet ke nama perusahaan mereka untuk mengikuti tren ini dan kemudian meminta pemodal Ventura untuk berinvestasi di dalamnya. Setelah perusahaan-perusahaan ini terdaftar, harga saham mereka melonjak gila-gilaan. Apakah menambahkan kata internet ke nama perusahaan membuat mereka menjadi perusahaan internet? Apakah dengan menghilangkan kata internet akan membuat nama perusahaan tersebut tidak lagi menjadi perusahaan internet? Lenovo Group tidak memiliki kata internet di namanya. Tapi apakah kita tidak berhubungan dengan internet? Liu Chuanzi melanjutkan pidatonya dan keluar jalur. Liu Tua menyerang pembentukan gelembung internet di Tiongkok. Dia benar-benar berani mengatakan semua ini. Fan Tianming dan para pemimpin pemerintah lainnya seharusnya tidak senang sekarang. Tetapi bagi para petinggi, Liu Chuanzi adalah sosok penting bagi China. Dialah yang membawa PC China ke seluruh dunia. Beberapa penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri.
Orang-orang ini haruslah orang-orang yang perusahaannya tidak ada hubungannya dengan industri internet. Mungkin mereka telah membuat situs web perusahaan dan mengaku sebagai perusahaan internet. Oh, Wang Zixi juga naik panggung untuk memberi ceramah. Dia berbicara tentang perkembangan Sina di media berita online. Tidak ada perusahaan lain yang dapat bersaing dengan Sina karena saluran beritanya yang unik. Ding Lei juga naik ke atas panggung untuk berbicara tentang email dan game online. Ada banyak game online di luar sana, tetapi tidak ada yang bisa menandingi Legend of Mir. Jumlah pemain terdaftar di game tersebut lebih sedikit dari jumlah pemain online di Legend of Mir. Zhang Chao yang berbicara tentang prospek forum online dan masa depan video internet. Tak seorang pun di antara penonton berpikir saluran TV online bisa sukses. Menonton video melalui internet. Omong kosong. Akan terlalu lamban untuk menonton apapun. Mungkin saja jika Anda mengunduh filmnya. Tetapi membeli DVD film lebih nyaman. Zhang Chao yang berjalan menuruni panggung. Tampak mengerikan. Mengapa Anda semua berpikir menonton video online tidak mungkin? Ada situs web semacam itu di luar negeri. Seperti Korea Selatan. Jika mereka bisa melakukannya, kita juga bisa. Siapa bilang infrastruktur internet kita tidak bisa mengejar Korea Selatan? Bahkan jika kita tidak dapat mengejar mereka dalam 1 tahun, kita akan mengejar mereka dalam 3-5 tahun. Tapi Zhang Chao yang tidak menyerah. Manajer Feng telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menginvestasikan sejumlah uang untuk mendirikan departemen baru. Bahkan manajer Feng berpikir ini akan berhasil. Saya menantikan untuk melihat ekspresi semua orang ketika kami berhasil. Para perwakilan naik ke atas panggung untuk memberikan ceramah. Dan Feng Yu dengan hati-hati melihat mereka masing-masing. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mengenal satu pun dari mereka. Berengsek. Banyak sekali pengusaha internet yang sukses di kehidupan sebelumnya. Kemana mereka pergi? Oke. Feng Yu hanya melihat foto-foto pengusaha internet sukses di koran dan tidak sengaja mengingat penampilan mereka. Lagi pula, tidak semua bos memiliki penampilan unik seperti Ma Yun. Juga, banyak dari pengusaha internet ini seperti Feng Yu. Mereka tidak suka tampil di berita atau suka diganggu. Itu sebabnya hanya ada sedikit foto mereka di internet atau di koran. Feng Yu hanya bisa mengingat nama dan perusahaan mereka. Feng Yu bosan. Dia datang ke sini untuk mencari pengusaha internet yang hebat itu tetapi akhirnya mendengarkan pembicaraan. Bahkan para pemimpin pemerintahan itu berbicara di atas panggung. Omong kosong apa yang mereka bicarakan. Apa peduli? Dorongan. Bukankah Fan Tianming mengatakan semua ini sebelumnya? Tidakkah Anda semua tahu bahwa Anda semua mengatakan hal yang sama dalam urutan yang berbeda? Bab 1104 Siapa yang ingin Anda wawancarai? Zhou Kexin berlari dengan cemas. Dia melihat salah satu orang yang diminta pemimpin redaksinya untuk dia wawancarai. Tapi dia mungil dan tidak bisa menerobos kerumunan. Pada saat Zhou Kexin berlari keluar dari aula besar, orang itu sudah tidak ditemukan lagi. Hai. Apakah Anda tahu di mana para peserta KTT internet ini sedang makan siang? Zhou Kexin bertanya kepada staf. Mereka akan makan siang di ruang makan di lantai 8. Naik tangga dari sini akan lebih cepat. Zhou Kexin tidak menunggu sampai pihak lain selesai dan mulai berlari menuju tangga. Meski ada 8 lift di dalam gedung, jumlah orang terlalu banyak. Setelah menaiki 5 anak tangga, Zhou Kexin menenangkan napasnya dan memasuki ruang makan. Hai. Bolehkah saya melihat kartu undangan Anda? Zhou Kexin tertegun. Dia tidak memiliki kartu undangan. Karena kartu undangan ada di pemimpin redaksinya. Tetapi pada saat ini, bagaimana dia bisa mendapatkan pemimpin redaksinya? Dia tidak memiliki ponsel. Saya seorang reporter untuk KTT internet ini. Lihat lencanaku. Saya akan masuk untuk mencari seseorang dan akan keluar dalam 1 menit. Zhou Kexin menunjuk ke lencana reporter di dadanya. Maaf. Ruang makan wartawan ada di lantai 7. Kita perlu memastikan para pemimpin tidak terganggu saat makan. Jika Anda ingin mewawancarai salah satu dari mereka, harap tunggu sampai mereka selesai makan. Saat para pemimpin selesai makan, semua reporter media arus utama akan mewawancarai mereka. Zhou Kexin tidak akan memiliki kesempatan untuk wawancara. Stasiun TV dan surat kabar saat ini menjadi media arus utama. Dan Zhou Kexin bekerja untuk majalah baru. Apalagi dia hanya magang dan bukan siapa-siapa. Zhou Kexin berpikir melakukan wawancara di acara ini akan menjadi paparan yang bagus selama liburannya. Tapi dia tidak menyangka tugas ini begitu sulit.
Zhou Kexin berdiri sepanjang pagi dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesap air. Sekarang, dia bahkan dihentikan di pintu masuk ketika dia ingin wawancara. Feng Yu keluar dari lift dan berjalan menuju ruang makan saat dia melihat sosok yang dikenalnya. Dia tampaknya berdebat dengan staf di pintu masuk. Kenapa dia ada di sini? Apa dia di sini sebagai reporter untuk kurang dari Win and Rain Business Magazine lebih besar dari apa yang Huran lakukan? Mengapa dia tidak memberitahu saya tentang masalah yang begitu penting? Feng Yu menarik lengan Sun Liji. Old Sun, pergi dan tanyakan pada reporter wanita itu siapa yang ingin dia wawancarai dan bantu dia. Setelah itu, datanglah ke kantor saya. Kita akan makan siang di sana. Sun Liji bingung. Bukankah manajer Feng mengatakan dia ingin melihat-lihat di ruang makan? Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Sun Liji menatap reporter wanita itu. Apakah manajer Feng mengenalnya? Tetapi jika manajer Feng mengenalnya, dia harus berjalan untuk berbicara dengannya. Lebih jauh lagi, jika reporter wanita itu mengenal manajer Feng, apakah dia perlu berdebat dengan staf? Ini gedung angin dan hujan. Teman manajer Feng bisa pergi kemanapun dia mau. Tapi Sun Liji pintar. Dia tidak bertanya apa-apa dan setuju. Setelah Feng Yu memasuki lift, dia berjalan ke reporter wanita itu. Hai. Apakah ada masalah? Selamat siang, Manajer Sun. Saya Zhou Kexin, seorang reporter dengan kurang dari Win and Rain Business Magazine lebih besar dari. Zhou Kexin mendengar staf menyapa Sun Liji sebagai Manajer Sun. Sun Liji bahkan lebih bingung. Kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari adalah agensi majalah yang diinvestasikan Feng Yu. Mereka adalah perusahaan media kita sendiri. Dan reporter ini tidak menyadarinya. Sun Liji melihat lencana Zhou Kexin. Oh, dia magang dan harus baru di perusahaan dan tidak tahu latar belakangnya. Sun Liji mengingat instruksi dan senyum Feng Yu. Reporter Zhou, siapa yang ingin kamu wawancarai? Saya tahu beberapa orang di dalam. Pergi dan ambil makan siang Anda dulu. Dan saya akan mengatur agar Anda mewawancarai orang yang Anda inginkan. Zhou Kexin sangat gembira. Benar-benar. Terima kasih. Manajer Sun, terima kasih. Hahaha, tidak perlu berterima kasih padaku. Katakan padaku, siapa yang ingin kamu wawancarai? Sun Liji berpikir sendiri. Jika manajer Feng tidak meminta saya melakukan ini, saya tidak akan pernah melakukannya. Jika istri saya tahu bahwa saya membantu seorang gadis muda yang cantik, saya akan mendapat masalah. Zhou Kexin mengeluarkan buku catatan dan membacakan namanya. Saya ingin mewawancarai Liu Chuanzi, Ding Lei, Zhang Chaoyang, Wang Zixi, Qiu Bojun, mata Sun Liji hampir keluar, dan dengan cepat menyela Zhou Kexin. Reporter Zhou, apakah Anda yakin ingin mewawancarai begitu banyak orang? Anda menyebutkan lebih dari selusin nama. Bisakah Anda selesai mewawancarai mereka sendiri hari ini? Meskipun aku membantumu, tapi Anda tidak bisa begitu serakah. Zhou Kexin tersenyum malu. Manajer Sun, maksud saya ingin mewawancarai siapapun dari mereka. Mereka semua adalah elit industri internet China. Majalah kami akan menulis tentang elit negara kami di edisi berikutnya. Sun Liji mengerutkan kening. TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan transmisi. Dan orang-orang yang ingin diwawancarai Zhou Kexin semuanya adalah elit di bidang ini. Apakah Anda memiliki seseorang yang benar-benar ingin Anda wawancarai? Sun Liji sakit kepala. Dia tidak dapat membantu Zhou Kexin mendapatkan semua orang yang dia inginkan dan meminta mereka mengantri untuk wawancaranya. Mungkin hanya manajer Feng yang bisa melakukan ini. Zhou Kexin mengerutkan kening. Semua nama yang dia sebutkan penting. Dan dia tidak tahu siapa yang harus dia wawancarai. Mungkin editornya telah mewawancarai beberapa dari mereka. Jika dia mewawancarai orang yang sama dengan editornya, dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Staf di samping mereka memutar matanya. Apa yang dipikirkan wartawan ini? Manajer Sun telah menawarkan untuk membantu Anda. Namun Anda tidak dapat mengambil keputusan. Semua nama yang Anda sebutkan adalah bos besar industri ini. Salah satu dari mereka dianggap elit. Bolehkah saya mewawancarai Tuan Ding Lei? Zhou Kexin tiba-tiba ingin mewawancarai Ding Lei. Mungkin karena Ding Lei mengelola game online Legend of Mir. Dan game ini telah meninggalkan banyak kenangan indah untuknya. Karena pekerjaan Zhou Kexin dan dia ingin menghindari Feng Yu, dia tidak online untuk sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah orang tertampan kedua di dunia masih memainkan permainan ini. Sun Liji mengangguk. Tentu.
Saya berteman dengan manajer Ding. Ini kartu saya. Hubungi saya dalam 1 jam. Dan saya akan memberitahu Anda di mana harus mewawancarainya. Sun Liji memberi Zhou Kexin kartu namanya dan merasa lega. Gadis ini akhirnya mengambil keputusan. Tugas manajer Feng tidaklah mudah. Zhou Kexin membungkuk penuh terima kasih dan pergi. Sun Liji menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju lift. Staf itu memandang Zhou Kexin dengan iri. Berpikir dalam hati bahwa reporter wanita ini sangat beruntung karena manajer Sun membantunya. Feng Yu berdiri di kantornya, memandang keluar jendela. Ketika dia mendengar Sun Liji mengetuk pintu, dia segera memintanya untuk masuk. Manajer Feng, saya telah memberikan kartu nama saya kepada reporter Zhou dan membantunya mengatur wawancara dengan Ding Lei dalam 1 jam. Saya menelepon Ding Lei, dan dia setuju. Feng Yu mengangguk. Matahari tua. Terima kasih. Mari makan. Merasakan Feng Yu tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Sun Liji tetap diam dan tidak bertanya apapun. Bab 1105 Old Sun. Hentikan dia. Setengah jam kemudian, Ding Lei telah menyelesaikan makan siangnya. Dia hendak mengobrol dengan teman-temannya ketika dia menerima telepon dari Feng Yu. Feng Yu ingin menemuinya di kantornya. Apa yang salah? Manajer Feng, mengapa Anda begitu mendesak mencari saya? Ding Lei berbeda dari yang lain. Dia adalah pemegang saham utama Netis dengan 51% saham voting dan cukup santai di depan Feng Yu. Manajer Ding, duduklah. Old Sun telah memanggilmu sebelumnya, kan? Feng Yu menuangkan secangkir teh untuk Ding Lei. Ya, dia mengatakan kepada saya salah satu kerabatnya adalah seorang reporter dan ingin mewawancarai saya. Saya setuju dengan wawancara itu. Ding Lei penasaran. Tidak normal bagi Feng Yu untuk menuangkan secangkir teh untuknya. Meskipun Feng Yu memperlakukan Ding Lei dengan hormat, Feng Yu membiarkan mereka menuangkan teh sendiri di semua pertemuan mereka sebelumnya. Apa yang terjadi hari ini? Itulah yang saya minta untuk dikatakan oleh Old Sun. Dia bukan kerabat Old Sun dan hanya seorang reporter majalah. Majalah itu disebut kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari. Apakah Anda mengerti maksud saya? Feng Yu mengisyaratkan. Ini majalahmu. Majalah yang Anda siapkan untuk memberi peringkat miliarder kami di China. Minta saja reporter untuk menghubungi saya secara langsung. Mengapa ada kebutuhan untuk membuatnya begitu rumit? Jawab Ding Lei. Hahaha, aku baru saja mengatakan ini pada Old Sun. Dan kurasa dia salah paham. Oh, bagaimana kabar Legend of Mir sekarang? Feng Yu mengubah topik. Pemain yang terdaftar lebih dari 10 juta sekarang. Tetapi jumlah pemain online telah turun baru-baru ini. Saya pikir banyak dari akun tingkat rendah itu terdaftar untuk menyimpan barang. Mungkin ini ada hubungannya dengan liburan sekolah. Beberapa siswa tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan ketika mereka kembali ke rumah. Ya, itu normal. Bagaimana dengan kartu waktu kita? Ini laris manis. Time card bulanan tak terbatas laris manis. Ding Lei menjawab dengan penuh semangat. Awalnya, dia tidak percaya kartu bulanan unlimited akan laris manis. Pandangan jauh ke depan manajer Feng luar biasa. Ding Lei juga memainkan Legend of Mir. Dan quest dalam game ini menarik. Bahkan monster dan bos berada di luar harapannya. Kurasa sudah waktunya untuk merilis peta makam batu. Selain itu, kami harus merilis peta baru setiap 6 bulan untuk menarik para pemain. Kami telah merencanakan segalanya. Akan ada pembaruan pada bulan September. Dan kami akan memeriksa data untuk melihat apakah ada program peretasan. Para siswa akan kembali ke sekolah, dan keluhan akan berkurang. Saya tidak menyangka begitu banyak siswa yang memainkan game ini. Ding Lei telah mendapatkan peta baru dari game tersebut dan telah melakukan tes alpha. Akan ada perlengkapan dan item baru di peta baru untuk menarik para pemain. Dengan item baru, banyak pemain akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam permainan dan membeli lebih banyak kartu waktu. Oke, Anda semua dapat memutuskan ini. Apakah fitur baru pada email sudah selesai? Kami telah menambahkan 1 fitur baru, dan sisanya masih belum stabil. Kami masih mencoba untuk memecahkan masalah sekarang. Ding Lei sangat terkesan dengan Feng Yu. Feng Yu selalu bisa memunculkan ide untuk menghasilkan uang. Perusahaan Ding Lei memiliki begitu banyak staf, tetapi tidak ada yang dapat menghasilkan ide seperti Feng Yu. Kudengar kalian semua juga telah mengembangkan game baru. Bagaimana itu? Apakah ada pemain yang terdaftar? Feng Yu bertanya sambil tertawa. Hah, tidak banyak. Ini adalah jenis game pertarungan online seperti Street Fighter. Jika saya tahu,
Saya harus menjual CD game ini. Setidaknya aku bisa mendapatkan kembali modal kita. Ding Lei sangat kecewa. Game yang dia kembangkan ini menarik. Dan sekarang banyak orang suka bermain game arcade. Dia telah menghadirkan game arcade online. Tetapi mengapa tidak ada yang mau bermain? Apakah game arcade memiliki pasar di masa depan? Ya, tapi tidak sekarang. Pusat arcade ada di mana-mana. Dan siapa yang mau online untuk memainkan game ini? Tidak ada joystick. Dan harganya sangat mahal. Jangan menyerah. Itu akan lebih baik. Bagaimana kemajuan di platform pemain tunggal online? Kami telah mempekerjakan seseorang untuk mengembangkannya. Namun cukup sulit karena membutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Kecepatan internet sekarang akan menyebabkan kelambatan yang tinggi. Tidak apa-apa. Kecepatan internet akan meningkat dalam 2 tahun. Kecepatan internet sekarang lambat. Tetapi pemerintah banyak berinvestasi dalam infrastruktur internet. Kecepatan internet China akan lebih cepat. Ding Lei dan Feng Yu mengobrol sebentar. Dan Feng Yu melihat arlojinya. Sudah waktunya. Manajer Ding. Sudah waktunya untuk wawancara Anda. Dan saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ding Lei meninggalkan kantor Feng Yu dan berjalan menuju ruang pertemuan kecil yang diatur oleh Old Sun. Saat itu, Zhou Kexin keluar dari lift. Manajer Ding. Senang berkenalan dengan Anda. Saya Zhou Kexin. Reporter magang di kurang dari Win and Rain Business Magazine lebih besar dari. Senang berkenalan dengan Anda. Silahkan duduk. Ding Lei tersenyum. Kurang dari majalah bisnis angin dan hujan lebih besar dari mungkin bukan majalah terkemuka sekarang. Namun, daftar China Billionaires masih cukup berpengaruh di China. Bisakah saya merekam wawancara ini? Zhou Kexin mengeluarkan pena perekam. Pena rekaman ini diberikan kepadanya oleh perusahaan. Tentu saja, Manajer Ding. Bagaimana Anda mendapatkan ide tentang Netis? Saya ingin menyiapkan platform bagi orang lain untuk berinteraksi secara online. Ketika saya masih sekolah, saya mulai tertarik dengan bidang ini. Sebenarnya, saya mengambil jurusan fisika. Dan saya bertanya-tanya apakah saya telah memasuki jurusan yang salah terakhir kali. Zhou Kexin dengan cepat menuliskannya di buku catatannya. Ding Lei telah mempelajari fisika. Dan banyak orang seharusnya tidak mengetahui hal ini. Mengapa Netis mengalihkan fokus dari forum ke portal web? Forum Netis telah diambil alih oleh Sohu sekarang. Ini karena forum tidak menghasilkan uang pada saat itu. Dan perusahaan tidak dapat terus merugi seperti ini. Itu sebabnya kami mengubah arah kami ke portal web dan memperkenalkan layanan email kami. Kami juga mulai mengelola game untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Ding Lei mengatakan yang sebenarnya. Sistem papan buletin pada saat itu tidak menghasilkan uang. Jika manajer Feng tidak berinvestasi di Sohu, Sohu mungkin akan tutup. Sohu saat ini masih merugi. Sedangkan Netis mengalami impas karena mengelola Legend of Mir. Tahun depan, Netis seharusnya menghasilkan keuntungan. Karena alasan ini, harga saham Netis naik lebih tinggi dari Sohu. Dan kekayaan bersih Ding Lei lebih tinggi dari Zhang Chaoyang dan Wang Zixi. Dari 3 raksasa internet China, dia menduduki peringkat pertama. Saat Zhou Kexin sedang mewawancarai Ding Lei, Feng Yu dan Sun Liji berjalan perlahan menuju ruang makan. Feng Yu ingin melihat apakah masih ada peserta di dalamnya. Tiba-tiba, Feng Yu melihat seorang pria kurus berjalan keluar dari ruang makan. Dia terkejut dan menunjuk ke pria itu. Old Sun, hentikan dia. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.